Ya Allah, ada manusia. Kenapa bisa ada di sini? Kasihan sekali. Di bawah matahari yang membakar, di tengah gunungan sampah yang berbau busuk, seorang pemulung melangkah tanpa tahu bahwa satu keputusan kecil akan menyeretnya ke pusaran takdir yang kejam dan penuh intrik. Tubuh seorang bule tergeletak tak bernyawa di atas limbah, napasnya nyaris hilang, sementara dunia memilih menutup mata. Di saat semua orang pergi, satu tangan kasar justru berhenti dan memilih menolong. Dan sejak detik itu, hidup mereka tak pernah sama lagi. Namun sebelum cerita ini dimulai, saya sarankan untuk komentar asal daerah kalian saat menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Garda Cerita dapat berkembang dan bisa membuat cerita inspiratif lainnya. Semoga yang sudah like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Karena apa yang terjadi setelah malam itu, bukan hanya tentang pertolongan, tetapi tentang harga mahal sebuah kebenaran yang tak semua orang sanggup membayarnya. Pagi belum benar-benar terang ketika Sucipto sudah berdiri di kaki gunungan sampah. Udara masih basah oleh embun, bercampur bau sisa hidup orang lain yang tak pernah sempat ia pilih. Asap tipis mengepul dari kejauhan, berasal dari tumpukan plastik yang terbakar perlahan sejak malam tadi. Di tempat ini, waktu tidak berjalan. Ia hanya menumpuk, sama seperti sampah. Sucipto mengencangkan tali karung di bahunya. Karung itu lebih besar dari tubuhnya yang kurus, namun sudah menjadi bagian dari punggungnya selama bertahun-tahun. Setiap langkahnya hati-hati, menghindari pecahan kaca, besi karat, dan genangan hitam yang tidak pernah benar-benar kering. Orang-orang memanggilnya pemulung. Ia tidak membantah. Ia juga tidak membenarkan. Baginya, nama hanyalah bunyi. Yang penting hari ini ia bisa makan. Ia memulai rutinitasnya. Memilah botol plastik, kardus lembab, logam kecil yang berkilau samar di bawah sinar matahari pagi. Tangannya cekatan, seolah tahu persis apa yang masih punya nilai dan apa yang harus ditinggalkan. Tidak ada raut marah di wajahnya. Tidak ada pula senyum. Yang ada hanya kelelahan yang sudah terlalu lama tinggal di sana. Ketika truk sampah datang dengan suara menggeram, Sucipto menepi. Ia berdiri menunggu, seperti biasa, sampai tumpukan baru dijatuhkan. Bau busuk menghantam lebih keras. Beberapa pemulung lain berebut mendekat, saling dorong, saling sikut. Sucipto tidak ikut. Ia menunggu di belakang. Ia selalu menunggu. Bukan karena lemah, tetapi karena ia pernah hidup dengan cara lain. Cara yang membuatnya tahu bahwa manusia bukan hanya soal siapa yang paling cepat dan paling kuat. Sedikit orang tahu, Sucipto dulu adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah pinggiran kota. Ia mengajar anak-anak yang sepatu pun jarang punya. Ia mengajarkan membaca, menulis, dan satu hal yang selalu ia ulang-ulang. Kejujuran adalah harga diri terakhir manusia. Namun dunia tidak selalu membalas kejujuran dengan kebaikan. Satu tuduhan palsu. Satu tanda tangan yang dipalsukan. Satu rapat tertutup yang tidak pernah mengundangnya. Dalam hitungan minggu, pekerjaannya hilang. Namanya tercemar. Tidak ada yang mau mendengar penjelasannya. Ia memilih pergi. Tidak melawan. Tidak membela diri. Ia hanya berjalan menjauh, membawa satu tas kecil dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menghitung air mata. Tempat pembuangan akhir menjadi rumahnya sejak saat itu. Siang hari semakin panas. Matahari menggantung tepat di atas kepala, membakar kulit dan pikiran. Sucipto berhenti sejenak di bawah rangka besi bekas baliho. Ia minum dari botol plastik yang sudah kusam. Airnya hangat, namun cukup untuk bertahan. Saat itulah ia mendengar suara. Bukan suara mesin. Bukan suara burung. Bukan pula teriakan pemulung lain. Suara itu pelan. Hampir tak terdengar. Seperti desahan napas yang tersesat di antara bau busuk dan lalat. Sucipto menoleh. Matanya menyapu tumpukan sampah di kejauhan. Ia mengernyit. Tidak mungkin. Tempat ini sering membuat orang berhalusinasi. Ia kembali bekerja. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Seperti rintihan yang tertahan. Langkah Sucipto melambat. Tangannya berhenti memilah. Ia berdiri tegak, menajamkan pendengaran.
Hatinya berdegup tidak wajar. Ia tahu satu hal. Suara itu bukan milik tempat ini. Ia melangkah perlahan ke arah asal suara. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan, melainkan karena firasat yang tiba-tiba muncul tanpa izin. Di antara dua gunungan sampah, di balik lembaran terpal robek dan kardus basah, Sucipto melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Sepotong kain terang. Bukan warna yang biasa ia lihat di sini. Bukan coklat lumpur. Bukan abu-abu debu. Warna itu bersih. Terlalu bersih. Ia mendekat. Napasnya tertahan. Namun sebelum ia bisa melihat lebih jelas, klakson truk kembali meraung. Tanah bergetar. Sampah baru dijatuhkan dengan suara menggelegar, menutup pandangannya. Sucipto berdiri di sana, di tengah panas dan bau menyengat, dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun memulung. Perasaan bahwa hari ini, hidupnya tidak akan berjalan seperti biasanya. Ia belum tahu bahwa keputusan untuk melangkah atau berpaling, akan membawa dirinya ke satu malam yang mengubah seluruh nasib hidupnya. Ia hanya tahu satu hal. Ada sesuatu di antara sampah itu yang tidak seharusnya berada di sana. Matahari berada tepat di atas kepala ketika Sucipto akhirnya menyingkirkan terpal robek itu. Panas menyengat kulit kepalanya yang hanya tertutup topi lusuh. Keringat mengalir dari pelipis, membawa serta debu dan bau yang sudah menyatu dengan tubuhnya. Di balik tumpukan sampah itu, ia melihat sosok yang membuat dadanya mendadak terasa kosong. Seorang perempuan tergeletak telentang di atas gunungan sampah. Rambutnya pirang, kusut, tercampur plastik dan sisa kertas. Kulitnya pucat, kontras dengan warna gelap sampah di sekelilingnya. Dadanya naik turun sangat pelan, nyaris tak terlihat. Sucipto membeku. Selama bertahun-tahun di TPA, ia sudah melihat banyak hal. Hewan mati, orang pingsan karena panas. Bahkan sesekali jasad manusia yang dibuang diam-diam. Namun yang satu ini berbeda. Perempuan itu bukan bagian dari tempat ini. Pakaiannya, meski kotor dan robek di beberapa bagian, jelas bukan pakaian murah. Sepatunya pun masih menempel di kaki, meski salah satunya terlepas. Sucipto melangkah mundur satu langkah. Naluri pertamanya adalah pergi. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia tahu betul, menolong seseorang seperti ini berarti mengundang masalah. Polisi, wartawan, tuduhan. Semua hal yang pernah menghancurkan hidupnya dulu. Ia menunduk, berniat kembali ke karungnya. Namun tepat saat ia berbalik, bibir perempuan itu bergerak. Suaranya hampir tak terdengar, tercekik panas dan kelelahan. Please, don't leave me. Sucipto menoleh lagi. Kali ini ia tidak bisa berpaling. Ada sesuatu di nada suara itu. Bukan sekadar minta tolong, melainkan ketakutan yang sangat dalam. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama berlari dan akhirnya jatuh di tempat yang salah. Ia berlutut di samping perempuan itu. Tangannya ragu menyentuh bahu yang dingin meski matahari menyengat. Perempuan itu tidak bereaksi. Sucipto memeriksa napasnya, menempelkan telinga ke dekat wajahnya. Masih ada. Lemah, tapi ada. Ia menatap sekeliling. Pemulung lain sibuk berebut sampah di sisi lain TPA. Truk datang dan pergi. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Sucipto tahu ia tidak punya banyak waktu. Panas siang hari bisa membunuh siapa saja di tempat ini. Ia melepas topinya, mengipas wajah perempuan itu perlahan. Bibirnya pecah-pecah. Kulitnya kering. Jelas ia sudah lama terpapar matahari. Sucipto membuka botol air terakhirnya. Ia ragu sejenak, lalu meneteskan sedikit air ke bibir perempuan itu. Tidak banyak. Ia tahu, jika salah memberi minum, bisa berbahaya. Beberapa tetes air masuk. Perempuan itu terbatuk pelan. Matanya terbuka setengah, menampakkan warna biru pucat yang kosong. Ia berbisik sesuatu. Tidak jelas. Tangannya bergerak, mencengkeram lengan Sucipto dengan sisa tenaga yang ada. Sucipto menelan ludah. Keputusan itu datang begitu saja, tanpa rencana. Ia tidak bisa meninggalkannya di sini. Dengan susah payah, Sucipto mengangkat tubuh perempuan itu. Ringan. Terlalu ringan untuk ukuran orang dewasa. Tulang bahunya terasa menonjol di balik pakaian.
Ia menyampirkan karungnya ke tanah dan menggantinya dengan tubuh yang tak sadarkan diri. Langkahnya terseok menuju gubuk kecilnya di pinggir TPA. Setiap langkah terasa seperti menyeret masa lalu yang berusaha ia kubur. Di dalam gubuk, Sucipto membaringkan perempuan itu di atas tikar lusuh. Ia mengipas dengan potongan kardus. Ia mengompres dahi dengan kain basah seadanya. Perempuan itu mengerang pelan. Sucipto duduk bersandar ke dinding bambu. Napasnya berat. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena lelah, tetapi karena ketakutan yang mulai merayap. Siapa dia? Bagaimana bisa seorang bule berada di atas tumpukan sampah? Dan yang paling menakutkan, siapa yang akan mencarinya? Saat ia hendak mengambil botol air lagi, sesuatu jatuh dari saku perempuan itu. Sebuah benda kecil berwarna gelap. Sucipto memungutnya. Paspor. Ia membuka halaman pertama, lalu terdiam. Nama yang tertera tidak cocok dengan wajah di depannya. Foto itu memang mirip, tetapi namanya berbeda. Negara asalnya pun terasa janggal. Paspor palsu. Jantung Sucipto berdegup lebih keras. Tangannya gemetar. Ia hampir menutup paspor itu dan mengembalikannya ke saku perempuan itu, pura-pura tidak pernah melihatnya. Namun ada satu benda lain yang ikut terjatuh. Selembar kertas kecil, sudah kusut dan basah keringat. Di atasnya tertulis angka dan garis-garis. Koordinat. Sucipto tidak paham betul, tetapi ia mengenali satu hal. Titik yang ditandai di kertas itu berada tepat di area TPA tempat ia menemukan perempuan itu. Bukan kebetulan. Ia memandang perempuan itu lama. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Cantik, namun kelelahan. Seperti seseorang yang sudah berhari-hari tidak tidur dengan tenang. Sore menjelang. Suara TPA mulai mereda. Matahari turun perlahan, meninggalkan panas yang masih tertinggal di tanah. Perempuan itu akhirnya membuka mata sepenuhnya. Ia menatap sekeliling dengan panik. Nafasnya memburu. Tubuhnya mencoba bangkit, namun langsung jatuh kembali. Sucipto mengangkat tangannya, memberi isyarat tenang. Tenang. Kamu aman. Perempuan itu menatapnya. Tatapan waspada, penuh ketakutan. Bibirnya bergetar. Where am I? Sucipto menjawab perlahan, dengan bahasa Inggris yang patah-patah, hasil belajar dari buku lama dan murid-muridnya dulu. This place. Safe. No people here. Perempuan itu menelan ludah. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia menghela napas panjang, seolah baru sekarang menyadari bahwa ia masih hidup. My name is Aurora. Nama itu menggantung di udara gubuk yang sempit. Sucipto mengangguk pelan. Aurora memejamkan mata sejenak. Tangannya mencengkeram tikar. They throw me away. Sucipto tidak bertanya siapa mereka. Ia sudah tahu. Jawaban itu tidak akan sederhana. Di luar, langit mulai menggelap. Lampu-lampu kota tidak pernah sampai ke TPA. Malam akan segera turun, membawa dingin dan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Sucipto menatap pintu gubuknya yang terbuka sedikit. Hatinya berkata bahwa sejak saat ini, hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Dan ia benar. Karena jauh di luar sana, ada orang-orang yang tahu persis kemana Aurora dibuang. Dan mereka tidak akan membiarkan kesalahan itu bertahan lama. Malam turun tanpa permisi. Di TPA, gelap tidak pernah benar-benar gelap, namun juga tidak pernah terang. Api kecil dari pembakaran sampah menyala di beberapa titik, memantulkan bayangan yang bergerak seperti makhluk tanpa bentuk. Angin membawa bau plastik terbakar dan sisa makanan basi, menyelinap masuk ke gubuk bambu Sucipto. Aurora terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin semata, melainkan karena ketakutan yang belum pergi. Matanya menyapu setiap sudut gubuk, berhenti pada wajah Sucipto yang duduk bersila di dekat pintu, seolah menjadi penjaga yang tidak diminta. Sucipto tidak mendekat. Ia tahu jarak adalah satu-satunya cara membuat Aurora merasa aman. Ia hanya menggeser botol air ke arah Aurora dan meletakkannya di lantai. Minum. Sedikit. Aurora ragu, lalu meraih botol itu dengan tangan gemetar. Ia minum pelan, menahan setiap tegukan seperti sedang menawar hidupnya sendiri. Setelah beberapa saat, napasnya mulai teratur. Terima kasih, katanya pelan.
Sucipto mengangguk. Tidak ada kata balasan. Di kepalanya, banyak hal berputar, namun tidak satu pun berani keluar sebagai pertanyaan. Aurora memecah keheningan. Suaranya masih serak. Aku tidak bisa lama di sini. Sucipto menatap api kecil di luar gubuk. Ia menjawab tanpa menoleh. Kamu belum bisa pergi. Aurora tersenyum pahit. Senyum orang yang tahu ia sedang terjebak di antara dua pilihan buruk. Ia menunduk, memperhatikan lengannya yang penuh goresan halus dan kotoran mengering. Mereka pikir aku mati. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa emosi berlebihan. Justru ketenangan itulah yang membuat Sucipto merinding. Siapa mereka? Tanya Sucipto akhirnya. Aurora terdiam lama. Di luar, terdengar suara mesin motor melintas jauh, terlalu jauh untuk terlihat, namun cukup dekat untuk membuat Aurora menegang. Bahunya kaku. Matanya menajam. Orang yang membayarku hidup. Dan orang yang membayarku mati. Sucipto menghela napas perlahan. Ia pernah mendengar kalimat seperti itu. Dulu, dari orang-orang yang berbicara tentang kekuasaan seolah sedang membahas cuaca. Aurora bercerita sedikit demi sedikit. Tidak runtut. Tidak utuh. Seperti potongan mimpi buruk yang ia buang satu persatu. Ia datang ke negeri ini dengan nama yang bukan miliknya. Seseorang membantunya. Seseorang yang ia percaya. Di bandara, ia masih merasa aman. Di mobil, perasaan itu mulai hilang. Hingga akhirnya, ia diseret, dipukul, dan ditinggalkan di tempat yang bahkan tidak disebut peta wisata. Tempat sampah, katanya sambil tertawa getir. Ironis. Sucipto mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata Aurora seperti menambah beban di dadanya. Ia tahu, kisah ini jauh lebih besar dari gubuk bambu dan karung plastiknya. Kenapa TPA? Tanya Sucipto. Aurora menatapnya, lalu mengalihkan pandangan. Karena di sini, tidak ada yang peduli jika seseorang menghilang. Jawaban itu membuat Sucipto terdiam. Ia merasa seolah kalimat itu ditujukan untuk dirinya juga. Malam semakin larut. Aurora berusaha tidur. Namun setiap suara membuatnya terkejut. Sucipto duduk di dekat pintu sepanjang malam, memegang sebilah besi pendek yang ia temukan bertahun-tahun lalu. Bukan senjata yang layak, namun cukup untuk memberi ilusi perlindungan. Dalam diamnya, ia berdoa. Bukan doa panjang. Hanya satu kalimat yang ia ulang dalam hati. Allah, jangan uji aku dengan hal yang tidak mampu kupikul. Menjelang subuh, Aurora tertidur lelap karena kelelahan. Wajahnya tampak lebih damai, namun tetap rapuh. Sucipto memandangnya lama. Ia teringat murid-muridnya dulu, tidur di bangku kelas karena lapar. Wajah-wajah yang mengajarkannya bahwa hidup tidak pernah adil, namun selalu memberi pilihan. Pagi datang dengan suara burung yang tersesat di antara tumpukan sampah. Sucipto keluar sebentar untuk mengambil air dari sumber terdekat. Ketika kembali, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Jejak sepatu. Bukan jejak pemulung. Polanya terlalu rapi. Ukurannya terlalu besar. Jejak itu berhenti tidak jauh dari gubuknya, lalu berbelok ke arah lain. Sucipto berjongkok, menyentuh tanah yang masih lembab. Jejak itu baru. Sangat baru. Ia menoleh cepat ke dalam gubuk. Aurora masih tidur. Hatinya berdegup keras. Nalurinya berteriak. Waktu mereka hampir habis. Sucipto membangunkan Aurora dengan lembut. Aurora terkejut, langsung duduk dengan napas memburu. Ada orang datang, bisik Sucipto. Wajah Aurora pucat seketika. Ia bangkit, sempoyongan, memegangi dinding bambu. Aku harus pergi sekarang. Sucipto menggeleng. Ia menunjuk kakinya yang masih lemah. Kamu tidak akan jauh. Mereka akan lihat. Aurora menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut mati, melainkan karena menyadari satu hal. Aku membuatmu dalam bahaya. Sucipto menatapnya. Suaranya rendah, namun tegas. Bahaya sudah lama tinggal bersamaku. Ia mengambil keputusan cepat. Ia menyuruh Aurora berbaring kembali dan menutupinya dengan karung dan kain lusuh. Ia menyamarkan gubuk seolah tidak berpenghuni. Tak lama kemudian, dua orang pria muncul di kejauhan. Pakaian mereka bersih.
Sepatu mereka tidak pernah menyentuh sampah sebelumnya. Mereka berhenti, mengamati sekitar. Sucipto keluar dari gubuk, memanggul karungnya seperti biasa. Ia berjalan tertatih, berperan sebagai pemulung yang tidak tahu apa-apa. Salah satu pria menatapnya tajam. "Ada lihat perempuan bule?" tanya pria itu dengan bahasa Indonesia yang kaku. Sucipto menggeleng pelan. Matanya kosong. "Tidak ada." Pria itu mendekat, mengamati wajah Sucipto. Tatapannya menusuk, seolah mencoba membaca kebohongan. "Di sini banyak orang mati," lanjut Sucipto datar. "Tidak ada bule." Pria itu diam beberapa detik, lalu berbalik. Mereka pergi, meninggalkan bau parfum mahal yang terasa asing di TPA. Sucipto kembali ke gubuk dengan tubuh gemetar. Aurora membuka selimutnya, matanya penuh ketakutan dan rasa bersalah. "Mereka mencarimu," kata Sucipto. Aurora menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Tangisnya tertahan, nyaris tidak bersuara. "Aku tidak bisa melibatkanmu lebih jauh." Sucipto duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tentang dirinya sendiri. "Aku sudah kehilangan segalanya sekali. Aku tidak takut kehilangan lagi." Aurora menatapnya, seolah baru benar-benar melihat manusia di depannya. "Mengapa?" tanya Aurora lirih. Sucipto menjawab tanpa ragu. "Karena jika aku meninggalkanmu di tempat sampah, aku akan membenarkan semua yang mereka lakukan padaku dulu." Aurora terdiam. Di matanya, ada sesuatu yang berubah. Bukan harapan yang berlebihan, melainkan kepercayaan yang sangat rapuh. Hari itu, mereka membuat rencana sederhana. Aurora akan tetap bersembunyi. Sucipto akan mencari bantuan. Bukan polisi. Bukan orang resmi. Ia tahu, terlalu banyak mata yang bisa dibeli. Namun sebelum rencana itu matang, sesuatu terjadi. Menjelang sore, suara sirene terdengar jauh. Bukan satu, lebih dari satu. Mendekat ke arah TPA. Aurora berdiri dengan wajah pucat. Sucipto menatap langit yang mulai gelap oleh awan tebal. Ia tahu, malam ini bukan sekadar tentang bersembunyi. Malam ini adalah tentang memilih. Sirene itu tidak berhenti. Suaranya memantul di antara gunungan sampah, terdengar lebih dekat daripada yang seharusnya. Sucipto berdiri di depan gubuknya, menatap arah datangnya suara dengan rahang mengeras. Ia tidak perlu melihat mobilnya untuk tahu, malam ini TPA bukan lagi tempat yang aman. Aurora berdiri di belakangnya. Tubuhnya masih lemah, namun matanya waspada. Setiap detik terasa seperti tarikan napas terakhir sebelum sesuatu runtuh. "Bukan polisi," kata Sucipto pelan. "Terlalu cepat. Terlalu banyak." Aurora mengangguk. Ia sudah mengenali suara itu. Ia pernah mendengarnya sebelumnya, pada malam ketika hidupnya mulai hancur. Sirene yang tidak datang untuk menolong, tetapi untuk memastikan tidak ada saksi yang tersisa. Lampu-lampu kendaraan mulai terlihat di kejauhan. Cahaya putih menyapu tumpukan sampah, memantulkan bayangan tinggi dan bengkok. Beberapa pemulung berlarian, mengira akan ada razia atau kebakaran. TPA mendadak hidup oleh kepanikan yang tidak punya arah. Sucipto menutup pintu gubuk. Ia menarik napas panjang, lalu memandang Aurora. "Kamu ikut aku. Sekarang." Aurora tidak bertanya kemana. Ia tahu, satu-satunya hal yang lebih berbahaya dari bergerak adalah tetap diam. Mereka keluar melalui sisi belakang gubuk, menyusuri jalur sempit yang hanya dikenal pemulung lama. Jalan itu berliku, diapit tumpukan sampah yang sudah mengeras seperti bukit kecil. Bau busuk menempel lebih kuat, namun Sucipto bergerak cepat, seolah kakinya sudah menghafal setiap lubang dan pijakan. Lampu kendaraan menyapu area tempat gubuk berada. Beberapa suara teriakan terdengar. Seseorang memanggil nama yang bukan nama Aurora, namun Aurora tahu itu tetap ditujukan padanya. Sucipto menggenggam pergelangan tangan Aurora, menariknya lebih cepat. Nafas Aurora terengah. Kakinya hampir menyerah, tetapi ia memaksa diri untuk terus bergerak. Mereka tiba di sebuah lubang besar bekas galian. Di sana, Sucipto berhenti. "Masuk," katanya singkat. Aurora menatap lubang itu. Gelap. Sempit. Dipenuhi bau tanah basah dan sampah lama. "Aku tidak bisa,"
bisiknya. Sucipto menatapnya tegas. Suaranya rendah, namun tidak memberi ruang untuk ragu. Kalau kamu tidak masuk, mereka akan menemukanmu. Aurora menelan ludah. Ia menuruni lubang itu dengan bantuan Sucipto. Di dalam, hanya ada ruang cukup untuk duduk meringkuk. Sucipto menutup bagian atasnya dengan terpal dan sampah ringan, cukup untuk menyamarkan tanpa menimbun. Ia menatap Aurora untuk terakhir kalinya sebelum menutup sepenuhnya. Jangan bersuara. Apapun yang kamu dengar. Aurora mengangguk. Wajahnya pucat, namun matanya tajam. Ia mengerti. Sucipto menutup lubang itu dan segera menjauh. Ia kembali ke area terbuka, sengaja menampakkan diri. Ia berjalan pelan, memanggul karung kosong, seperti pemulung yang terlambat pulang. 2 mobil berhenti tidak jauh darinya. Pintu terbuka. 3 pria turun. Pakaian mereka rapi, terlalu rapi untuk tempat seperti ini. Salah satu dari mereka mendekat, menatap Sucipto dengan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Kamu tinggal di sini, ya? Sucipto mengangguk pelan. Kami cari seseorang. Perempuan asing. Kamu lihat. Sucipto menggeleng. Ia menunjuk sekeliling dengan gerakan malas. Banyak orang datang. Banyak pergi. Tidak ingat. Pria itu mendekat lebih dekat. Tangannya terangkat, menyentuh dagu Sucipto, memaksa wajahnya mendongak. Jangan bohong. Bau bohong itu kelihatan. Sucipto menahan napas. Ia membiarkan dirinya terlihat takut. Ia tahu, orang seperti ini percaya pada ketakutan. Aku tidak bohong, katanya lirih. Pria itu tertawa kecil. Ia melirik 2 rekannya. Cari. Bakar kalau perlu. Mereka berpencar. Salah satu dari mereka berjalan ke arah jalur sempit di belakang gubuk. Jantung Sucipto berdetak semakin keras. Ia memikirkan Aurora yang meringkuk di lubang gelap, menahan napas. Sucipto mengambil keputusan yang bahkan tidak sempat ia pertimbangkan. Ia menjatuhkan karungnya dan berteriak. Hei, kalau cari besi tua, di sana banyak. Ia menunjuk ke arah lain, ke bagian TPA yang lebih dalam dan berbahaya. Area dengan gas metana yang sering meledak kecil jika terganggu. Pria-pria itu menoleh. Salah satu dari mereka mengumpat. Kenapa kamu baru bilang? Sucipto mengangkat bahu, berpura-pura bodoh. Saya pikir cari orang, bukan cari barang. 2 dari mereka berjalan ke arah yang ditunjuk. Yang satu tetap berdiri di depan Sucipto, menatap curiga. Kamu aneh, katanya. Sucipto menunduk, membiarkan topinya menutupi wajah. Orang aneh tinggal di sini. Pria itu tertawa kasar, lalu meludah ke tanah. Ia berbalik mengikuti rekannya. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Sucipto berdiri tanpa bergerak, mendengarkan suara langkah, suara api kecil, suara orang memerintah dengan nada jengkel. Lalu terdengar suara ledakan kecil. Tidak besar, namun cukup membuat semua orang terdiam. Api menyala lebih terang. Teriakan panik terdengar. Pria-pria itu berlarian. Salah satu dari mereka berteriak agar mundur. Mobil dinyalakan. Dalam kekacauan itu, mereka pergi. Sucipto tidak bergerak sampai suara mesin benar-benar menghilang. Malam kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia berjalan cepat ke arah lubang. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutupnya. Aurora muncul, terengah, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia keluar dengan susah payah. Begitu berdiri, kakinya lemas. Sucipto menopangnya. Mereka pergi, kata Sucipto. Aurora menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Tangisnya kali ini tidak tertahan. Bukan tangis ketakutan semata, melainkan pelepasan dari sesuatu yang nyaris mematahkan jiwanya. Mereka duduk di tanah, di antara bau sampah dan asap tipis. Tidak ada kata yang keluar selama beberapa menit. Akhirnya, Aurora berbicara. Suaranya serak. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Sucipto menatap api kecil di kejauhan. Aku sudah memilih. Aurora menoleh. Di matanya, ada campuran rasa bersalah dan sesuatu yang lebih dalam. Mereka tidak akan berhenti, katanya. Mereka akan kembali. Lebih rapi. Lebih diam. Sucipto mengangguk.
Ia tahu. Aku tahu tempat lain, lanjut Aurora. Tempat yang tidak akan mereka duga. Tapi itu berarti kamu harus meninggalkan TPA. Kata-kata itu menggantung. Meninggalkan TPA berarti meninggalkan satu-satunya dunia yang ia kenal selama bertahun-tahun. Meninggalkan ritme hidup yang menyakitkan, namun stabil. Sucipto terdiam lama. Ia teringat gubuknya, karungnya, jalur-jalur sempit yang ia hafal. Ia juga teringat tuduhan lama, ruang kelas kosong, dan murid-murid yang wajahnya memudar dari ingatan orang. Ia berdiri. Kita pergi sebelum pagi. Aurora menatapnya, terkejut. Kamu yakin? Sucipto mengangguk. Aku tidak bisa menyelamatkanmu kalau aku tetap di tempat yang mengajariku untuk diam. Mereka berjalan menjauh dari area TPA, menyusuri jalan tanah yang jarang dilewati. Langit mulai berubah warna, dari hitam ke biru gelap. Di belakang mereka, TPA kembali menjadi tempat pembuangan, seolah tidak pernah menjadi saksi dari keputusan yang mengubah dua hidup sekaligus. Sucipto tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, beberapa langkah ke depan, tidak ada lagi jalan kembali. Mereka berjalan sebelum fajar benar-benar terbit. Jalan tanah itu sempit, hanya cukup dilalui satu orang, berkelok mengikuti kontur lahan kosong di pinggiran kota. Di kanan kiri, semak liar dan bangkai barang bekas membentuk lorong alami. Tidak ada lampu. Hanya cahaya pucat dari langit yang mulai berubah warna. Aurora berjalan tertatih. Napasnya pendek, langkahnya tidak stabil. Sucipto memperlambat langkahnya tanpa berkata apa-apa. Ia memosisikan diri sedikit di depan, memberi bayangan, memberi arah, memberi rasa aman yang tidak pernah ia rencanakan. Mereka berhenti di sebuah bangunan tua yang hampir runtuh. Dindingnya retak, pintunya berkarat. Bekas pabrik pengolahan karet yang sudah lama ditinggalkan. Aurora menatapnya lama. Di sini, katanya. Sucipto mengamati sekitar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara mesin. Tidak ada cahaya. Tempat yang sempurna untuk menghilang. Mereka masuk. Lantai dipenuhi debu dan serpihan kaca. Sucipto membersihkan sudut ruangan dengan kakinya, menggelar kain lusuh agar Aurora bisa duduk. Ia mengambil napas panjang. Bau tempat ini lebih bersih daripada TPA, namun menyimpan kesunyian yang berbeda. Kesunyian yang memaksa pikiran berbicara. Aurora memejamkan mata. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tubuhnya bergetar, lalu ia menahan muntah. Kamu butuh istirahat, kata Sucipto. Aurora mengangguk lemah. Ia meneguk air sedikit. Tangannya masih gemetar. Aku tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini, katanya lirih. Aku datang untuk menutup satu pintu, tapi malah terlempar ke lubang. Sucipto duduk bersandar ke dinding. Ia menatap cahaya yang masuk dari celah atap. Lubang kadang bukan akhir. Kadang hanya jalan yang tidak ada di peta. Aurora tersenyum tipis. Senyum yang singkat, namun jujur. Ia mulai bercerita lebih banyak. Tentang keluarga yang kaya. Tentang perusahaan yang berdiri di atas janji dan kebohongan. Tentang kontrak yang memindahkan limbah berbahaya ke negara miskin dengan nama proyek sosial. Tentang dokumen yang ia simpan karena ia tidak sanggup memejamkan mata. Aku menolak menandatangani, katanya. Mereka bilang aku naif. Lalu aku jadi masalah. Sucipto mendengarkan. Ia mengenali pola itu. Orang yang berdiri di jalur kekuasaan seringkali disingkirkan dengan cara paling sunyi. Sore hari, suara langkah kaki terdengar di luar. Aurora menegang. Sucipto mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Mereka bersembunyi di balik mesin tua. Bayangan dua orang melintas, berhenti sebentar, lalu pergi. Aurora menutup mulutnya agar tidak bernapas terlalu keras. Setelah suara menghilang, ia menunduk. Mereka mengikuti aku, katanya. Tidak langsung. Mereka memotong jalan. Mereka sabar. Sucipto mengangguk. Ia tahu tipe seperti itu. Tidak tergesa. Tidak meninggalkan jejak. Malam datang. Udara dingin merayap masuk. Sucipto menyalakan api kecil dari serpihan kayu. Cukup untuk menghangatkan tanpa menarik perhatian. Mereka makan sisa makanan kering yang dibawa Sucipto. Sederhana. Hening. Di tengah malam, Aurora terbangun oleh mimpi.
Ia duduk tegak, napasnya terengah, keringat dingin mengalir. Aku melihat tepea itu lagi, katanya. Aku berteriak, tapi tidak ada suara. Sucipto duduk di dekatnya, menjaga jarak. Kamu selamat. Aurora menatapnya. Matanya basah. Karena kamu. Ucapan itu membuat Sucipto terdiam. Ia menunduk. Ia tidak terbiasa menerima beban terima kasih. Pagi berikutnya, mereka meninggalkan pabrik tua sebelum matahari tinggi. Aurora bersikeras berjalan sendiri. Kakinya masih lemah, namun tekadnya keras. Mereka menumpang truk pengangkut sayur di pinggir jalan. Sopirnya tidak banyak bertanya. Di kota kecil berikutnya, Aurora membeli pakaian sederhana dari pasar. Rambut pirangnya ditutup kerudung tipis. Wajahnya tampak berbeda. Lebih biasa. Lebih aman. Di sebuah warung kecil, mereka duduk di pojok. Televisi menyala tanpa suara. Sucipto melihat berita berjalan di bawah layar. Sebuah kalimat membuat matanya menyipit. Perempuan asing dilaporkan hilang. Diduga korban kriminal lintas negara. Foto yang ditampilkan buram. Wajahnya mirip Aurora, namun namanya berbeda. Aurora menunduk lebih dalam. Tangan Sucipto mengepal. Mereka sudah membentuk cerita, kata Aurora. Cerita yang membuatku terlihat lemah dan salah. Sucipto menghela napas. Ia tahu, begitu cerita itu menyebar, kebenaran akan menjadi barang paling sulit ditemukan. Mereka berpindah lagi. Kota ke kota. Tempat ke tempat. Sucipto menjual besi tua kecil yang ia kumpulkan di perjalanan. Aurora membantu mencatat. Ia pandai mengatur uang, meski kini jumlahnya sangat sedikit. Suatu malam, di sebuah losmen murah, Aurora menunjukkan sesuatu kepada Sucipto. Sebuah ponsel lama yang selama ini ia sembunyikan di lapisan pakaian. Di sini ada salinan dokumen, katanya. Tidak lengkap, tapi cukup untuk membuat mereka panik. Sucipto menatap layar yang dipenuhi angka dan tabel. Ia tidak sepenuhnya mengerti, namun ia mengerti satu hal. Ini berbahaya. Aurora mengangguk. Aku tidak ingin menjatuhkan siapapun. Aku hanya ingin menghentikan mereka. Keesokan harinya, mereka hampir tertangkap. Dua orang pria mengamati losmen sejak pagi. Sucipto menyadarinya dari cara mereka berpura-pura membaca koran yang sama berulang-ulang. Mereka keluar lewat pintu belakang. Berjalan cepat. Berpisah sebentar di pasar. Lalu bertemu lagi di gang sempit. Nafas mereka berat. Jantung berdebar. Aurora tertawa kecil. Getir. Aku tidak menyangka akan belajar lari seperti ini. Sucipto menatapnya. Aku sudah lama belajar. Malam itu, hujan turun deras. Mereka berteduh di bawah jembatan. Suara air menenggelamkan suara langkah. Aurora menggigil. Sucipto memberikan jaket tipisnya. Kamu akan sakit, katanya. Sucipto menggeleng. Aku sudah kebal. Aurora menatapnya lama. Ada pertanyaan di matanya, namun tidak ia ucapkan. Di bawah jembatan itu, Aurora membuat pengakuan yang mengubah arah mereka. Ada satu orang, katanya pelan. Di sini. Dulu bekerja sebagai auditor independen. Ia menolak menutup laporan. Ia dipecat. Sekarang ia hidup sederhana. Jika ada yang bisa membantu, dia orangnya. Sucipto mengangguk. Sebuah arah akhirnya muncul. Mereka berjalan menuju alamat itu keesokan harinya. Rumah kecil di pinggiran kota. Pagar rendah. Lampu teras mati. Sucipto mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Pintu terbuka sedikit. Seorang pria parubaya mengintip. Wajahnya waspada. Aurora menyebut namanya. Pria itu terdiam lama. Lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk, katanya singkat. Di dalam, mereka duduk tanpa basa-basi. Aurora menjelaskan dengan cepat, padat, tanpa emosi berlebihan. Pria itu mendengarkan, wajahnya tegang. Ini gila, katanya akhirnya. Mereka akan menghancurkan siapapun yang ikut. Sucipto berbicara untuk pertama kalinya di ruangan itu. Mereka sudah menghancurkan kami. Yang tersisa hanya pilihan. Pria itu menatap Sucipto. Tatapan itu berubah. Dari ragu menjadi hormat. Baik, katanya.
Tapi kita harus hati-hati. Sangat hati-hati. Di luar, hujan berhenti. Jalanan basah memantulkan lampu. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Sucipto berdiri di dekat jendela. Ia sadar, langkah yang ia ambil kini semakin jauh dari kehidupan lamanya. Tidak ada lagi tepea. Tidak ada lagi gubuk bambu. Yang ada hanyalah jalan sempit yang menuntut keberanian tanpa janji hasil. Ia tidak tahu kemana ujungnya. Namun ia tahu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia berjalan bukan untuk bertahan hidup. Ia berjalan untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Rumah kecil itu menjadi tempat singgah yang rapuh. Dindingnya tipis, lantainya dingin, dan jendelanya terlalu dekat dengan jalan. Namun disitulah mereka berkumpul. Aurora, Sucipto, dan pria parubaya bernama Wibowo, mantan auditor yang pernah mencoba jujur lalu disingkirkan dengan cara yang halus namun kejam. Wibowo menyeduh kopi pahit. Tangannya bergetar sedikit ketika cangkir disentuhkan ke meja. Ia bukan orang penakut, tetapi ia tahu betul apa harga dari keputusan yang salah. Kalian membawa api ke dalam rumah saya, katanya datar. Aurora mengangguk. Ia tidak menyangkal. Dan kami tahu risikonya. Wibowo menatap Sucipto. Tatapan itu lama, seolah mencoba memahami mengapa seorang pemulung berdiri sejajar dengan perempuan asing yang sedang diburu. Kamu siapa? Tanyanya. Sucipto menjawab singkat. Orang yang kebetulan ada di tempat yang salah. Wibowo menghela napas. Ia berdiri, mengambil map coklat dari lemari besi kecil. Map itu lusuh, sudutnya sobek, seperti sudah dibuka dan ditutup terlalu sering. Aku menyimpan ini bertahun-tahun, katanya. Bukan karena berani, tapi karena aku takut jika suatu hari mereka berhasil menghapus semua. Ia membuka map itu. Lembar demi lembar dokumen ditata rapi. Angka, tanda tangan, stempel. Semuanya tampak resmi. Bersih. Terlalu bersih. Aurora mendekat. Matanya menyapu cepat. Wajahnya menegang. Ini cocok, katanya. Polanya sama. Aliran uangnya sama. Wibowo tersenyum tipis. Getir. Karena kotoran selalu mengalir lewat pipa yang sama. Malam itu mereka bekerja tanpa banyak bicara. Aurora menggabungkan data dari ponselnya dengan dokumen Wibowo. Sucipto membantu dengan cara paling sederhana. Menjaga pintu. Menghafal suara langkah. Mengingat wajah orang yang lewat. Menjelang subuh, terdengar motor berhenti di depan rumah. Lampunya mati. Hanya suara mesin yang masih panas. Semua membeku. Wibowo mematikan laptop. Aurora menyembunyikan ponsel. Sucipto berdiri di dekat pintu, menggenggam besi pendeknya. Ketukan pelan terdengar. 1 kali. 2 kali. Siapa? Tanya Wibowo dengan suara setenang mungkin. Tidak ada jawaban. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Wibowo menatap Aurora. Aurora menggeleng pelan. Jangan buka. Ketukan berubah menjadi dorongan. Pintu berguncang. Sucipto bergerak cepat. Ia mematikan lampu. Rumah tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya pucat dari luar menyelinap melalui celah jendela. Dorongan berhenti. Suara langkah menjauh. Motor dinyalakan kembali. Lalu pergi. Tidak ada yang bernapas lega. Belum. Mereka tahu, itu bukan kebetulan. Itu peringatan. Pagi hari, Wibowo membuat keputusan. Kita tidak bisa di sini. Terlalu terbuka. Aku tahu tempat lain. Mereka pindah sebelum matahari tinggi. Sebuah gudang tua dekat sungai. Tempat Wibowo dulu menyimpan arsip ketika masih bekerja. Gudang itu tersembunyi di balik deretan rumah kosong. Hanya bisa diakses lewat jalan sempit yang jarang dilewati. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Bukan ritme memulung. Bukan ritme pelarian tanpa arah. Melainkan ritme menunggu sambil menyiapkan sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Aurora mulai terlihat lebih kuat. Luka di lengannya mengering. Wajahnya masih lelah, namun matanya hidup. Ia tidak lagi berbicara seperti korban. Ia berbicara seperti seseorang yang sudah menerima bahwa hidupnya tidak akan kembali seperti dulu. Sucipto memperhatikan perubahan itu dengan diam.
Ia tidak mengomentari. Ia hanya ada. Suatu sore, Aurora duduk di tepi sungai kecil di belakang gudang. Airnya keruh, namun mengalir tenang. Sucipto duduk tidak jauh. "Kenapa kamu tidak bertanya apapun?" kata Aurora tiba-tiba. Sucipto menatap air. Karena beberapa jawaban membuat orang ingin menyerah. Aurora tersenyum tipis. "Kamu tidak ingin tahu siapa aku sebenarnya?" Sucipto menggeleng. "Aku tahu siapa kamu sekarang." Aurora terdiam lama. Angin menggerakkan rambutnya yang kini lebih gelap karena cat seadanya. "Di Eropa, aku dianggap pembangkang," katanya. "Di sini, aku dianggap sampah yang dibuang. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan." Sucipto menoleh padanya. "Sampah di sini masih punya fungsi. Yang tidak berguna adalah orang yang menutup mata." Aurora menatapnya, seolah baru menyadari sesuatu yang penting. Malam berikutnya, Wibowo datang dengan wajah tegang. "Aku mendapat kabar," katanya. "Mereka menyewa orang lokal. Bukan aparat. Bukan orang asing. Orang yang bisa masuk kemana saja tanpa dicurigai." Sucipto langsung memahami. Orang-orang seperti dirinya dulu. Orang-orang yang hidup di pinggir. Aurora menggenggam tangannya sendiri. Napasnya memendek. Mereka akan menyisir pelan. Dari mulut ke mulut. Dari tempat kecil. Wibowo mengangguk. "Kita harus bergerak sebelum mereka menutup semua jalan." Rencana berubah. Mereka tidak lagi hanya bersembunyi. Mereka akan mengirim sebagian data. Tidak ke media besar. Tidak ke lembaga resmi. Tetapi ke satu orang yang dikenal keras kepala dan sulit dibungkam. Seorang jurnalis independen yang pernah dipenjara karena menolak menarik laporan. Aurora menulis pesan singkat. Tidak emosional. Tidak memohon. Hanya fakta. Tanggal. Nama. Pola. Pesan itu dikirim lewat jaringan yang tidak stabil. Mereka menunggu dalam diam. 2 hari berlalu tanpa jawaban. Pada hari ketiga, sebuah pesan masuk. "Saya membaca. Saya datang. Jangan percaya siapapun." Aurora menutup mata. Sucipto menghela napas perlahan. Namun malam itu juga, gudang mereka hampir terbakar. Api kecil muncul di sisi belakang. Cepat. Terencana. Sucipto melihatnya lebih dulu. Ia berteriak. Wibowo mengambil air. Aurora membantu memadamkan dengan kain basah. Api padam sebelum membesar. Namun pesan itu jelas. Waktu mereka hampir habis. Mereka pindah lagi sebelum fajar. Kali ini ke tempat yang bahkan Wibowo ragu menyebut aman. Sebuah pemukiman padat di pinggir kota, tempat orang-orang hidup terlalu sibuk untuk peduli. Di sana, Sucipto merasa aneh. Ia tidak lagi dianggap pemulung. Ia hanya orang biasa. Tidak terlihat. Namun juga tidak dicurigai. Aurora memotong rambutnya lebih pendek. Ia belajar berjalan seperti orang lokal. Cara menunduk. Cara menghindari tatap mata. Suatu pagi, Sucipto melihat poster di tiang listrik. Wajah Aurora, versi lain. Nama lain. Hadiah besar bagi siapapun yang memberi informasi. Ia merobek poster itu tanpa ragu. Sore harinya, jurnalis itu datang. Seorang pria kurus dengan mata tajam dan senyum lelah. Ia mendengarkan tanpa menyela. Mencatat tanpa ekspresi. "Ini akan meledak," katanya akhirnya. "Tapi bukan besok. Mereka akan mencoba menghentikannya." Aurora mengangguk. "Aku tahu." Pria itu menatap Sucipto. "Dan kamu?" Sucipto menjawab pelan. "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan." Malam itu, setelah jurnalis pergi, Aurora duduk sendiri. Sucipto menghampiri. "Kamu menyesal?" tanya Sucipto. Aurora menggeleng. "Aku takut. Tapi aku tidak menyesal." Sucipto menatap langit yang tertutup awan. Takut bukan tanda salah. Takut tanda masih hidup. Di kejauhan, suara sirene kembali terdengar. Tidak dekat. Tidak jauh. Seperti bayangan masa lalu yang belum selesai. Sucipto tahu, apapun yang terjadi setelah ini, mereka sudah melewati titik di mana kembali menjadi orang biasa tidak lagi mungkin. Dan di titik itu, ia berdiri bukan sebagai pemulung. Bukan sebagai korban.
Ia berdiri sebagai saksi yang tidak bisa dibeli. Berita itu tidak muncul di televisi. Tidak ada breaking news. Tidak ada wajah Aurora yang terpampang jelas. Namun di ruang-ruang kecil yang jarang tersentuh cahaya, namanya mulai beredar. Dibisikkan. Ditulis ulang. Dikirim dari satu ponsel ke ponsel lain, tanpa judul besar, tanpa logo media. Aurora menyadarinya dari perubahan suasana. Orang-orang di sekitar pemukiman padat itu menjadi lebih gelisah. Beberapa wajah asing muncul, lalu menghilang. Ada yang berpura-pura menjual rokok. Ada yang duduk terlalu lama di warung yang sama. Mata mereka terlalu sering mengamati, terlalu jarang berkedip. Sucipto merasakannya juga. Ia mengenali pola itu. Cara orang berpura-pura tidak mencari, padahal sedang menghitung setiap kemungkinan. Jurnalis itu menepati janjinya. Ia mengirim pesan singkat. Data mulai diverifikasi. Beberapa sumber lain mulai bicara, bukan karena berani, tetapi karena takut jika terlambat. Namun ketakutan punya dua arah. Dan arah satunya kini bergerak cepat. Suatu pagi, Wibowo datang dengan wajah pucat. Ia baru saja pulang dari luar kota, mencoba memindahkan salinan dokumen ke tempat yang lebih aman. Mereka tahu, katanya singkat. Aurora menatapnya tajam. Sejauh apa? Wibowo menghela napas. Nama-nama mulai dibersihkan. Rekening ditutup. Orang-orang kecil disiapkan untuk jadi tumbal. Sucipto mengepalkan tangan. Ia tahu arti kalimat itu. Dunia sedang merapikan diri sebelum badai, dan yang tersisa biasanya mereka yang tidak punya tempat berlindung. Hari itu, Aurora menghilang dari pemukiman. Ia tidak benar-benar pergi, hanya memindahkan dirinya ke kamar sempit di lantai 2 bangunan tua, jauh dari lalu lintas warga. Sucipto yang mengantar, memastikan tidak ada yang mengikuti. Di kamar itu, Aurora duduk sendirian berjam-jam. Menatap layar ponsel. Membaca ulang pesan-pesan singkat. Menghapus foto lama. Menyederhanakan hidupnya menjadi beberapa benda kecil yang bisa dibawa jika harus lari lagi. Ia teringat rumahnya dulu. Dinding putih. Jendela besar. Keheningan yang terasa aman. Kini, keheningan terasa seperti ancaman. Sore harinya, Sucipto datang membawa kabar yang tidak ia harapkan. Ada yang menanyakanmu, katanya pelan. Aurora tidak terkejut. Di mana? Di pasar. Mereka tanya dengan sopan. Terlalu sopan. Aurora mengangguk. Ia tahu gaya itu. Gaya orang yang merasa punya waktu dan kuasa. Malam itu, jurnalis mengirim pesan lagi. Satu kalimat. Besok pagi naik. Bersiap. Aurora membaca pesan itu berulang kali. Tangannya dingin. Jantungnya berdetak terlalu cepat, namun wajahnya tenang. Ini titiknya, katanya pada Sucipto. Sucipto duduk di lantai, bersandar ke dinding. Setelah ini, tidak ada lagi jalan sepi. Aurora tersenyum tipis. Aku tidak pernah mencari jalan sepi. Aku hanya mencari jalan benar. Malam menjelang tanpa angin. Langit menggantung rendah, seolah menahan sesuatu. Sucipto tidak tidur. Ia duduk di dekat jendela, memperhatikan bayangan di luar. Sekitar tengah malam, terdengar langkah kaki di tangga. Pelan. Terukur. Tidak tergesa. Sucipto berdiri. Ia memberi isyarat pada Aurora untuk diam. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Ketukan terdengar. Satu kali. Pelan. Aurora menatap Sucipto. Tatapannya mantap. Tidak ada panik. Hanya kesiapan. Ketukan kedua terdengar. Sucipto membuka pintu sedikit. Seorang pria berdiri di sana. Wajahnya biasa. Terlalu biasa. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Kami hanya ingin bicara, katanya ramah. Sucipto tidak menjawab. Ia berdiri sebagai dinding. Aurora melangkah ke depan. Tentang apa? Pria itu menatap Aurora. Matanya menyipit sedikit, seperti sedang memastikan sesuatu. Tentang jalan keluar, katanya. Untuk semua orang. Aurora tertawa kecil, tanpa suara. Aku sudah memilih jalan. Pria itu tersenyum lebih lebar. Pilihan selalu bisa dinegosiasikan. Sucipto merasakan sesuatu yang dingin di balik kata-kata itu.
Ancaman yang dibungkus kesopanan. Aurora menatap pria itu lama, lalu berkata pelan, "Kalian terlambat." Senyum pria itu tidak berubah. "Kami jarang terlambat." Ia melangkah mundur satu langkah, memberi isyarat kecil. Dari ujung tangga, dua sosok lain muncul, berdiri di bayangan. Aurora menutup pintu perlahan. Ia mengunci dari dalam. Sucipto menatapnya. "Apapun yang terjadi besok," katanya. Aurora mengangguk. "Aku tahu." Mereka duduk di lantai, bersandar pada dinding yang sama. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata penghiburan. Hanya kehadiran. Menjelang subuh, suara ponsel Aurora bergetar. Notifikasi pertama muncul. Lalu kedua. Lalu ketiga. Berita itu akhirnya naik. Judulnya sederhana. Tidak sensasional. Namun isinya tajam. Nama-nama disebut tanpa hiasan. Angka disusun rapi. Pola dibuka tanpa emosi. Aurora menutup mata sejenak. Sucipto membaca cepat. Meski tidak memahami semua istilah, ia memahami dampaknya. Di luar, suara mulai berubah. Kendaraan melintas lebih cepat. Orang-orang berbicara dengan nada tinggi. Ponsel berdering tanpa henti. Aurora berdiri. Ia menarik napas panjang. "Sekarang," katanya. Sucipto berdiri di sampingnya. "Sekarang." Namun sebelum mereka melangkah keluar, terdengar suara lain. Bukan langkah kaki. Bukan ketukan. Suara kaca pecah dari lantai bawah. Aurora menoleh cepat. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya tajam. Mereka datang bukan untuk bicara. Sucipto meraih besi pendeknya. Ia tahu, pagi ini tidak akan berjalan seperti pagi lainnya. Di luar, sirene mulai terdengar. Bukan satu. Bukan dua. Langit mulai terang, dan bersama cahaya itu, dunia mereka memasuki fase yang tidak lagi bisa disembunyikan. Kaca yang pecah itu seperti penanda. Tidak lagi ada ruang abu-abu. Segalanya menjadi hitam atau putih, cepat atau terlambat. Sucipto bergerak lebih dulu. Ia menarik Aurora menjauh dari pintu, ke sudut ruangan yang paling jauh dari tangga. Di sana hanya ada lemari kayu tua dan jendela kecil yang menghadap gang sempit. Sirene di luar semakin jelas. Suaranya bertabrakan dengan teriakan orang-orang di bawah. Ada langkah tergesa. Ada makian tertahan. Ada bunyi sepatu yang tidak mengenal debu pemukiman. Aurora berdiri tegak. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Ia menyimpan ponsel di saku terdalam, lalu menatap Sucipto. "Kalau mereka masuk, jangan melawan," katanya pelan. Sucipto tidak menjawab. Ia tahu kapan harus menuruti, dan kapan harus berdiri. Pintu bawah dibuka paksa. Suara kayu patah terdengar. Seseorang berteriak memberi perintah. Nada suaranya dingin, seperti membaca daftar belanja. Sucipto mengintip dari celah jendela. Di gang sempit itu, dua mobil hitam berhenti tanpa plat depan. Beberapa pria turun, sebagian berpakaian biasa, sebagian lagi dengan rompi yang terlalu rapi untuk operasi mendadak. "Bukan polisi," gumamnya. Aurora mengangguk. Mereka naik cepat. Tangga berderit. Bayangan bergerak di dinding. Saat itu, suara lain muncul. Bukan dari bawah. Dari luar gang. Sirene resmi. Lebih berat. Lebih teratur. Suara yang tidak bisa disamarkan. Langkah di tangga ragu. Perintah terhenti. Ada kebingungan singkat, lalu suara langkah mundur. Sucipto menahan napas. Pintu bawah dibanting. Mesin mobil menyala. Ban berdecit. Mereka pergi secepat datangnya. Aurora bersandar ke dinding. Bahunya turun perlahan. Bukan lega. Lebih seperti menunda kelelahan. Beberapa menit kemudian, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini berbeda. Teratur. Resmi. Polisi membuka pintu dengan izin tetangga. Mereka naik dengan hati-hati. Satu persatu. Wajah mereka serius, namun tidak agresif. Aurora keluar dari sudut. Ia mengangkat tangan, menunjukkan tidak ada perlawanan. "Nama saya Aurora," katanya jelas. "Saya orang yang kalian cari." Polisi terdiam sejenak. Salah satu dari mereka berbicara dengan radio.
Nama itu diulang. Ada konfirmasi. Ada instruksi. Sucipto berdiri di samping Aurora. Tidak menahan. Tidak mendorong. Hanya ada. Aurora menoleh padanya. Ini akan lama, katanya. Sucipto mengangguk. Aku menunggu. Aurora dibawa turun. Warga menonton dari kejauhan. Ada yang merekam. Ada yang berbisik. Ada yang tidak peduli. Dunia selalu punya cara sendiri menimbang tragedi. Sucipto tidak ikut masuk mobil. Ia berdiri di pinggir gang, menatap kendaraan itu pergi. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, jalan mereka terpisah secara nyata. Hari itu berubah cepat. Berita menyebar. Media mulai menempelkan judul. Beberapa memihak. Beberapa meragukan. Beberapa mencoba mengaburkan. Nama Aurora menjadi tajuk kecil yang keras kepala. Tidak bisa dihapus, tidak bisa ditelan. Sucipto kembali ke pemukiman dengan langkah pelan. Ia tidak tahu harus kemana. Gudang lama sudah tidak aman. Rumah Wibowo terlalu berisiko. Ia memilih berjalan tanpa tujuan, membiarkan kota menelannya. Di sebuah halte tua, ia duduk, menatap orang lalu lalang. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang peduli. Anonimitas itu terasa asing sekaligus nyaman. Sore hari, ponsel tua yang ia bawa bergetar. Nomor tidak dikenal. Wibowo. Mereka menahannya sebagai saksi utama, kata Wibowo cepat. Bukan tersangka. Tekanan besar datang dari luar. Ada yang mencoba menutup. Tapi sekarang terlalu banyak mata. Sucipto memejamkan mata. Aurora bagaimana? Aman. Dijaga ketat. Tapi dia menolak pengacara yang dikirim keluarga. Dia menyebut namamu. Sucipto terdiam. Dia bilang, tanpa kamu, dia tidak ada di sini. Malam itu, Sucipto tidur di musola kecil dekat pasar. Di lantai dingin, ia memejamkan mata dengan pikiran yang tidak mau diam. Ia teringat TPA. Terpal robek. Botol air hangat. Suara rintihan yang hampir ia abaikan. Pagi berikutnya, ia dipanggil ke kantor polisi. Bukan sebagai tersangka. Sebagai saksi. Ruangannya terang. Terlalu terang. Bau pendingin udara menusuk hidung. Sucipto duduk di kursi plastik, menunggu. Aurora masuk dari pintu lain. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya pucat, namun matanya tegas. Ia melihat Sucipto, lalu mengangguk kecil. Tidak ada senyum. Tidak ada air mata. Hanya pengakuan diam bahwa mereka masih di jalur yang sama. Pemeriksaan berlangsung lama. Sucipto menceritakan semuanya. Tanpa drama. Tanpa tambahan. Ia menyebut tempat. Waktu. Keputusan kecil yang membawa dampak besar. Beberapa petugas terdiam ketika mendengar detail TPA. Cara Aurora ditinggalkan. Cara ia diselamatkan. Setelah selesai, seorang perwira mendekati Sucipto. Kamu tahu, katanya pelan, ini akan berbahaya untukmu. Orang-orang itu tidak akan diam. Sucipto mengangguk. Saya tahu. Kenapa tetap maju? Sucipto menatap meja di depannya. Karena kalau saya mundur, saya kembali jadi orang yang mereka hancurkan dulu. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang tidak terlihat. Aurora dipindahkan ke tempat aman. Wibowo diminta bersiap memberi kesaksian. Jurnalis itu terus menulis. Lebih hati-hati, lebih tajam. Ancaman datang dalam bentuk halus. Peringatan. Tatapan. Penawaran. Seorang pria menemui Sucipto di luar kantor. Wajahnya ramah. Bajunya mahal. Kami bisa membuat hidupmu tenang, katanya. Uang. Pekerjaan. Nama bersih. Sucipto menatapnya. Nama saya sudah bersih. Pria itu tersenyum tipis. Pikirkan. Sucipto berjalan pergi. Seminggu kemudian, berita baru muncul. Beberapa pejabat mengundurkan diri. 1 orang ditahan. 2 lainnya menghilang dari layar publik. Dunia bergerak lambat, namun bergerak. Aurora akhirnya diizinkan berbicara singkat di hadapan penyelidik. Tidak di depan kamera. Tidak untuk sensasi. Ia berbicara tentang pilihan. Tentang menolak. Tentang dibuang.
Nama Sucipto tidak disebut. Atas permintaannya, ia kembali ke TPA suatu pagi. Bukan untuk tinggal. Hanya untuk melihat. Gunungan sampah masih ada. Bau masih sama. Namun ia merasa berbeda. Seolah tempat itu telah menutup satu bab. Ia berdiri lama. Lalu pergi tanpa menoleh. Di kejauhan, matahari naik perlahan. Tidak dramatis. Tidak menghakimi. Hanya terang. Dan terang itu kini tidak lagi menakutkan. Terang ternyata tidak selalu hangat. Cahaya yang menyinari kebenaran juga menyorot wajah-wajah yang selama ini bersembunyi. Dan ketika itu terjadi, mereka yang tersudut tidak lagi memilih diam. Sucipto merasakannya sejak pagi pertama setelah namanya mulai disebut di ruang-ruang tertutup. Bukan di berita. Bukan di layar. Tetapi di percakapan yang terpotong saat ia lewat. Di tatapan yang terlalu lama. Di keheningan yang mendadak ketika ia duduk di warung. Ia pindah tempat tinggal lagi. Kali ini bukan karena dikejar, melainkan karena pencegahan. Sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Jauh dari TPA, jauh dari pusat perhatian. Dindingnya tipis. Atapnya bocor di satu sudut. Namun tenang. Terlalu tenang. Sampai kadang terdengar seperti jebakan. Aurora masih berada di tempat perlindungan. Ia tidak dikurung, tetapi dijaga. Setiap langkahnya tercatat. Setiap tamu disaring. Ia menerima keadaan itu tanpa protes. Seolah setelah semua yang terjadi, batas ruang bukan lagi masalah besar. Mereka hanya bertemu sesekali. Di ruang pemeriksaan. Di lorong pengadilan yang dingin. Tatapan singkat. Anggukan kecil. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada janji. Namun di balik keheningan itu, tekanan terus menguat. Kasus berkembang ke arah yang tidak semua orang inginkan. Nama-nama besar mulai muncul di berkas resmi. Beberapa pihak mencoba membelokkan arah, mengubah fokus, menciptakan narasi lain. Aurora diserang dengan cara yang halus. Latar belakangnya diulik. Keputusannya dipelintir. Ia digambarkan sebagai sosok yang mencari sensasi, bukan kebenaran. Sucipto membaca semua itu dengan perasaan asing. Marah, namun juga lelah. Ia tahu cara dunia bekerja. Ia pernah hidup di bagian yang paling mudah dilupakan. Suatu sore, Wibowo datang ke kontrakan. Wajahnya tegang. Matanya merah karena kurang tidur. Ada pergerakan, katanya. Sucipto tidak bertanya apa. Ia sudah tahu. Mereka mencoba menjatuhkan Aurora dengan cara hukum. Mencari celah. Mendorong kasus lain agar menutupi yang ini. Sucipto duduk di lantai. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Apa yang bisa kita lakukan? Wibowo terdiam sejenak. Ada satu dokumen lagi. Yang belum muncul. Kalau itu keluar, permainan berubah. Tapi risikonya besar. Sucipto menatapnya. Risiko untuk siapa? Untuk semua orang yang masih berdiri di sini. Dokumen itu ada di tangan seseorang yang sejak awal memilih diam. Mantan pegawai. Saksi yang tidak mau muncul. Ia menyimpan bukti sebagai jaminan hidupnya sendiri. Dan sekarang, ia ragu. Sucipto menghela napas. Aku yang temui. Wibowo menggeleng. Kamu sudah terlalu terlihat. Justru itu, kata Sucipto pelan. Mereka tidak akan menduga aku masih bergerak. Pertemuan diatur di tempat yang tidak mencolok. Sebuah bengkel tua di pinggiran kota. Bau oli. Suara besi dipukul. Tidak ada kamera. Pria itu datang terlambat. Wajahnya kusut. Matanya tidak percaya pada siapapun. Aku tahu kamu, katanya pada Sucipto. Kamu yang dari TPA itu. Sucipto mengangguk. Aku juga tahu kamu. Pria itu tertawa hambar. Kalau aku bicara, hidupku habis. Sucipto menatap lantai yang penuh noda. Kalau kamu diam, hidup orang lain habis. Pria itu terdiam lama. Tangannya gemetar. Aku tidak minta kamu jadi pahlawan, lanjut Sucipto. Aku juga bukan. Tapi kadang, satu langkah cukup untuk menghentikan orang-orang yang merasa tidak tersentuh. Pria itu mengeluarkan flash disk kecil dari saku jaketnya. Ia menaruhnya di atas meja berkarat. Ini salinannya. Aslinya tidak di sini.
Sucipto tidak menyentuhnya. Kenapa kamu beri aku? Karena kamu tidak terlihat seperti orang yang punya rencana. Kamu hanya bergerak karena harus. Sucipto mengambil flash disk itu. Beratnya terasa lebih dari ukurannya. Malam itu, sebelum dokumen diserahkan, sesuatu terjadi. Aurora dipanggil mendadak ke ruang pemeriksaan lain. Bukan oleh penyidik utama. Oleh tim berbeda. Pertanyaan mereka berputar. Nada mereka berubah. Tekanan meningkat. Di waktu yang hampir bersamaan, kontrakan Sucipto didatangi orang tak dikenal. Tidak masuk. Hanya meninggalkan pesan di pintu. Sebuah kertas kecil. Berhenti. Sucipto merobek kertas itu tanpa membaca ulang. Dokumen akhirnya sampai ke tangan yang tepat. Tidak langsung dipublikasikan. Diverifikasi. Dicek silang. Disiapkan dengan hati-hati. 2 hari kemudian, suasana berubah drastis. Penyidik utama diganti. Tim diperluas. Perlindungan saksi diperketat. Beberapa orang yang sebelumnya percaya diri mulai menghilang dari gedung-gedung tinggi. Aurora merasakan pergeseran itu. Cara orang berbicara padanya berubah. Lebih berhati-hati. Lebih resmi. Namun tekanan tidak berhenti. Ia menerima kabar bahwa akses ke beberapa rekening pribadinya dibekukan. Bukan karena kasus, tetapi alasan administratif. Cara halus untuk melemahkan. Ia tersenyum pahit. Harta bukan lagi hal yang ia kejar. Sucipto dipanggil lagi. Kali ini bukan hanya sebagai saksi. Ia diminta bersiap jika harus tampil lebih terbuka. "Kamu siap?" tanya Wibowo. Sucipto menatap jendela. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Hari sidang besar ditentukan. Tidak diumumkan luas. Namun rumor menyebar. Orang-orang penting datang tanpa sorotan. Wartawan menunggu di luar dengan sabar yang tegang. Aurora masuk ruang sidang dengan langkah mantap. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tenang. Ia tidak mencari simpati. Sucipto duduk di bangku belakang. Tidak ada yang mengenalinya. Ia mengenakan baju polos. Sepatu usang. Ketika dokumen tambahan dibuka, ruangan berubah. Desahan terdengar. Bisik-bisik berhenti. Beberapa wajah pucat. Nama disebut. Rantai terhubung. Pola menjadi jelas. Aurora berbicara. Suaranya tidak tinggi. Tidak gemetar. Ia tidak menyerang. Ia menjelaskan. Tentang keputusan. Tentang penolakan. Tentang bagaimana sistem bekerja ketika seseorang tidak mau tunduk. Giliran Sucipto dipanggil. Ia berdiri. Melangkah ke depan. Cahaya lampu terasa menyilaukan. Ia tidak menyebut dirinya penyelamat. Ia hanya menceritakan apa yang ia lihat. Apa yang ia lakukan. Mengapa ia tidak pergi. Beberapa orang menunduk. Beberapa mencatat cepat. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada dramatik. Namun sesuatu bergeser di ruangan itu. Di luar gedung, langit mendung. Hujan turun pelan. Orang-orang berlarian mencari teduh. Di dalam, proses terus berjalan. Panjang. Melelahkan. Tidak instan. Saat sidang ditunda, Aurora dan Sucipto berpapasan di lorong. Mereka berhenti sejenak. Tidak ada kata. Aurora mengangguk kecil. "Terima kasih." Sucipto membalas anggukan itu. "Aku hanya tidak ingin kembali jadi orang yang diam." Mereka berjalan ke arah berbeda. Lorong itu panjang. Cahaya di ujungnya tidak terlalu terang. Namun cukup untuk melihat jalan. Lorong itu akhirnya berakhir. Bukan pada pintu keluar yang sama, tetapi pada 2 arah hidup yang tetap saling terhubung. Setelah sidang hari itu, Aurora tidak lagi disembunyikan sepenuhnya. Ia masih dijaga, namun dunia sudah terlanjur mengenal namanya. Bukan sebagai korban semata, bukan pula sebagai simbol. Ia dikenal sebagai orang yang menolak tunduk, meski harus dibuang ke tempat paling hina. Sucipto kembali ke kontrakannya dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada rasa menang. Tidak ada lega. Yang ada hanya kesadaran bahwa setelah ini, hidup tidak akan kembali sederhana. Ia duduk di lantai, menatap dinding kusam, mendengar suara hujan yang jatuh di atap bocor. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian besar. Justru itulah yang membuat gelisah.
Dunia seperti menarik napas panjang sebelum melangkah lagi. Putusan awal keluar lebih cepat dari perkiraan. Beberapa nama besar resmi ditetapkan sebagai tersangka. Satu di antaranya mencoba melarikan diri, namun tertangkap di bandara. Media mulai berani menyebutkan jaringan. Tidak lengkap, tetapi cukup untuk membuat banyak orang kehilangan tidur. Aurora membaca berita itu sendirian di kamar perlindungan. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menangis. Ia hanya duduk lama, membiarkan kalimat demi kalimat lewat seperti angin dingin. Malam itu, ia menulis. Bukan pernyataan. Bukan pembelaan. Ia menulis catatan pribadi. Tentang hari ketika ia terbangun di atas tumpukan sampah. Tentang bau busuk yang menempel di kulit. Tentang suara lelaki asing yang memberinya air tanpa bertanya apapun. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat. Jika aku masih hidup hari ini, itu karena seseorang memilih tidak pergi. Sucipto dipanggil lagi. Bukan oleh penyidik. Oleh sebuah lembaga sosial yang selama ini bekerja diam-diam di sekitar TPA. Mereka mendengar kisahnya. Bukan dari berita, melainkan dari orang-orang yang melihatnya bertahun-tahun. Kami ingin kamu membantu, kata seorang perempuan parubaya. Bukan sebagai simbol. Sebagai penghubung. Sucipto menatap tangannya sendiri. Tangan yang kasar. Penuh bekas luka kecil. Aku tidak sekolah tinggi. Kami tidak mencari itu. Ia menerima tawaran itu dengan syarat sederhana. Ia tetap tinggal di tempat sederhana. Tetap bisa turun ke TPA jika perlu. Tetap menjadi dirinya sendiri. Hari pertama ia kembali ke TPA bukan sebagai pemulung. Suasananya berbeda. Beberapa orang menatapnya ragu. Beberapa mengangguk hormat. Ada juga yang pura-pura tidak melihat. Sucipto berjalan perlahan. Ia melihat titik tempat Aurora dulu terbaring. Terpalnya sudah diganti. Sampah bergeser. Namun bayangan itu masih ada di kepalanya. Ia berhenti sejenak. Menunduk. "Aloh," bisiknya. "Terima kasih karena aku tidak buta hari itu." Aurora akhirnya diizinkan keluar tanpa pengawalan ketat. Ia memilih tidak kembali ke rumah lamanya. Ia menyewa tempat kecil. Tidak mewah. Cukup. Ia mulai bekerja kembali, kali ini bukan untuk media besar, tetapi menulis laporan independen. Lambat, teliti, tidak mencari sorotan. Suatu sore, ia datang ke TPA. Tanpa pemberitahuan, tanpa rombongan. Sucipto melihatnya dari kejauhan. Ia tidak terkejut. Seolah pertemuan itu sudah lama dijadwalkan oleh waktu. Aurora mendekat. Bau sampah menyambutnya. Ia tidak menutup hidung. "Aku ingin melihatnya lagi," katanya. Dengan mata yang utuh. Sucipto mengangguk. Mereka berjalan bersama. Tidak banyak bicara. Di antara gunungan sampah, Aurora berhenti. Ia berdiri lama. Angin menggerakkan plastik-plastik tipis di sekeliling mereka. "Di sini," katanya pelan, "aku mengira hidupku selesai." Sucipto menjawab tanpa menoleh. "Di sini, banyak orang mengira hidup mereka memang tidak pernah mulai." Aurora menutup mata sejenak. Ketika membukanya, matanya basah, namun tidak jatuh. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah buku kecil. Sampulnya sederhana. "Aku menulis," katanya. "Bukan tentang aku. Tentang mereka." Sucipto tidak mengambil buku itu. "Kenapa kau tunjukkan padaku?" "Karena tanpa kamu, tidak ada halaman pertama." Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Tidak tenang, namun jujur. Proses hukum berlanjut. Beberapa vonis dijatuhkan. Tidak semua memuaskan. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa kebusukan bisa disentuh. Nama Sucipto mulai dikenal di kalangan tertentu. Ia menolak diwawancarai. Menolak panggung. Ia hanya bicara jika memang perlu. Aurora beberapa kali diundang berbicara. Ia memilih tempat kecil. Kampus. Diskusi tertutup. Ia selalu mengingatkan bahwa kisahnya bukan pengecualian. "Ini bukan cerita tentang keberuntungan," katanya suatu kali. "Ini tentang sistem yang mengizinkan orang dibuang, dan orang lain memilih menunduk." Suatu malam, Sucipto duduk di depan kontrakannya. Hujan turun lagi.
Sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun perasaannya berbeda. Wibowo datang membawa kabar terakhir. Kasus utama ditutup. Beberapa cabang masih berjalan. Namun arah tidak akan berubah. Aurora bebas sepenuhnya, katanya. Sucipto mengangguk. Bagaimana dia? Dia baik. Lelah. Tapi utuh. Beberapa minggu kemudian, kontrakan Sucipto berubah. Bukan bangunannya, tetapi isinya. Ada meja kayu. Ada papan tulis kecil. Ada anak-anak dari sekitar TPA yang datang sore hari. Sucipto mengajari mereka membaca. Tidak rapi. Tidak sistematis. Namun sabar. Aurora datang sesekali. Duduk di sudut. Menulis. Mengamati. Suatu sore, seorang anak bertanya. Om, kenapa Om mau di sini terus? Sucipto tersenyum kecil. Karena di sini, aku tidak lupa siapa aku. Matahari turun perlahan. Cahaya oranye memantul di plastik dan logam. Tidak indah, namun nyata. Aurora menutup bukunya. Ia melihat Sucipto dari kejauhan. Sosok sederhana di tengah tempat yang sering dianggap akhir. Ia tahu, kisah ini tidak akan viral selamanya. Tidak akan dikenang semua orang. Namun jejaknya ada. Di keputusan kecil. Di langkah yang tidak diambil pergi. Dan di suatu tempat yang pernah disebut paling kotor. Dua hidup telah saling menyelamatkan tanpa janji, tanpa sorak, tanpa perlu diabadikan. Waktu akan berjalan. Dunia akan berubah. Namun ada pilihan yang tidak bisa dihapus. Pilihan untuk berhenti diam, ketika satu nyawa tergeletak menunggu dilihat. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat menyerupai kejadian nyata. Seluruh tokoh, peristiwa, dan alur cerita disusun untuk tujuan hiburan serta agar dapat diambil hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya. Bukan untuk merepresentasikan kejadian atau pihak tertentu di dunia nyata. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian merasa terhanyut, tersentuh, atau mendapatkan makna dari ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan like, dan jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya.